Jadi untuk beberapa mata uang yang edisi Kalau kedua masa? Hah? Biasanya kan mau printer orang printer gede. Lagi ya orang juga biasanya. ini kita akan melaksanakan kegiatan press release kasus pengungkapan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Klaten, di mana kasus ini adalah kasus jaringan lintas provinsi dengan tersangka berjumlah 4 orang. Yang pertama, tersangka dengan inisial SH, umur 49 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamatnya Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Yang kedua, inisial A, umur 48 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Kemudian yang keempat, inisial ND, umur 45 tahun, laki-laki, pekerjaan dalam swasta, beralamat di Kecamatan Sukarsih, Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang terakhir, tersangka inisial MGD, laki-laki, umur 42 tahun, beralamat di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun jaringan ini sudah beroperasional selama 1 tahun dan baru bisa optimal dalam hal mencetak dan produksi uang palsu ini sebulan belakangan ini. Tentunya dari domisili-domisili tersangka kita tahu bahwa ini adalah jaringan lintas provinsi. Kronologis awal kejadiannya berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Satreskrim Polres Klaten pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekitar pukul 03.30 WIB itu melaksanakan kegiatan penyelidikan, dan pada waktu melaksanakan penyelidikan berhasil mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial SH dan H, yang mana 2 orang tersangka ini menawarkan uang palsu sejumlah 15.100.000. Dari hasil pemeriksaan di audit TKP, kita mendapatkan keterangan dari kedua tersangka ini bahwa tersangka ini akan menjual uang palsu senilai 15.100.000 ini seharga 5 juta. Jadi perbandingannya 1:3. Itu kita amankan di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dari penangkapan kedua orang ini, kita melaksanakan pengembangan ke daerah Garut, Jawa Barat, di mana ketika kita melaksanakan pengembangan ke wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, kita mengamankan 2 orang tersangka lain, yaitu inisial ND dan inisial MGD. Disitulah kita mendapatkan beberapa lembar, sekitar 100.300 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 terbitan tahun 1999 atau model lama ya, yang senilai dengan 130 juta tapi dalam bentuk uang palsu, dan beberapa alat cetak yang digunakan seperti yang rekan-rekan saksikan dan kita hadirkan pada saat press release ini. Adapun kepada tersangka, khususnya kepada 4 orang tersangka ini, kita persangkakan pasal 375 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 374 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau rekan-rekan ada pertanyaan dipersilakan.
Dan untuk pengembangan dan melaksanakan penangkapan terhadap 2 orang tersangka yang ada di Garut, kebetulan alat cetaknya masih menyala. Ya. Yang bersangkutan sedang melakukan proses pencetakan uang palsu yang ada di lantai 2 kediaman tersangka. Jadi setelah kita amankan tersangka, kita naik ke lantai 2, kebetulan mesin cetaknya masih nyala. Nanti videonya akan kita tayangkan. Jadi pada saat digerebek itu, mesin cetaknya ini masih nyala dan kita itu mengamankan 1.300 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 atau setara dengan 130 juta, tapi dalam bentuk uang palsu. Edisinya itu terbitan 1999. Itu kapan dan? Itu kita melakukan penangkapan yang pertama pada hari Jumat 20 Februari. Kita mengembangkan ke Garut itu langsung di hari Sabtunya. Jadi maraton ketika kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka yang pertama yang ada di Prambanan, kita langsung maraton langsung menuju pengembangan ke wilayah Kabupaten Garut dan bisa langsung mengamankan 2 orang tersangka dari lokasi yang berbeda, tetapi rumahnya berdekatan. Dan di salah satu rumah itu, setelah kita melaksanakan penggeledahan ke lantai 2, itu sedang mencetak atau memproduksi uang palsu. kurun 1 bulan belakangan ini. Dan memang untuk wilayah Kabupaten Klaten, khususnya terhadap 2 orang tersangka yang kita amankan di Prambanan, itu memang baru uji coba untuk mengedarkan dengan sistemnya 1:3. Kalau 1 uang asli itu ditukar dengan 3 uang palsu. mereka menjajakan Aktivitas di media sosial dan mereka juga bisa mengantar langsung kepada lokasi seorang yang ingin membeli uang palsu. Jadi mereka COD. Jadi mereka itu menawarkan di online, kemudian menawarkan jasa COD. Karena memang mereka 4 orang tersangka ini bukan warga Jawa Tengah, tetapi warga Jawa Barat. Alatnya ini kan punya sisi sekali lumayan, jumlahnya banyak. Ini apakah mereka ini juga beroperasi residivis atau mungkin punya latar belakang tahu betul soal uang? Dari hasil pemeriksaan kepada keempat tersangka ini dan penelitian kami, memang keempat tersangka ini tidak pernah melakukan tindak pidana atau bukan residivis, tetapi mereka punya kapasitas atau kemampuan dan keahlian untuk mencetak uang palsu. Dan mereka juga menyampaikan juga seringkali belajar otodidak dari melihat tayangan-tayangan yang ada di YouTube atau di media sosial tertentu. peran masing-masing. SH dan H itu perannya yang mengedarkan, membawa uang palsu itu dari wilayah Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah, tempatnya di Kecamatan Prambanan, untuk dijual dengan sistem uang palsu senilai 15.100.000 itu akan dijual dengan harga 5 juta rupiah. Dan tersangka inisial ND dan MJD itu yang menguasai dan memproduksi uang palsu yang mereka edarkan atau yang kedua orang tersangka pertama edarkan. Dan percaya Per hari bisa nyetak. Untuk per hari kita masih dalami karena memang ini kasus baru ya. Yang jelas pada saat kita melakukan penggerbekan itu mesinnya masih beroperasi dan mencetak mata uang palsu. Bukan ada alat sablon ini. Itu sablon tangan atau sablon mesin? Cara membuka uang palsu ke toko-toko pedagang sayur yang pernah kita rilis di awal tidak ada. Namun demikian, tetap kita akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengetahui jangkauan peredaran uang palsu yang telah mereka buat dan untuk mengetahui jaringan-jaringan yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan jaringan ini dengan durasi waktu beroperasional hampir setahun itu mempunyai jaringan-jaringan yang lain di beberapa daerah yang ada di provinsi di seluruh Indonesia. Berapa provinsi dan Penyidikan awal kami dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan kepada 4 tersangka, mereka baru menyampaikan bahwa baru 2 provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan. Ya, nah,
kita akan tetap mendalami dan akan tetap melakukan pemeriksaan secara intensif kepada keempat tersangka untuk mengetahui apakah ada potensi wilayah-wilayah lain yang mereka belum sampaikan pada saat pemeriksaan. Total produksi semuanya ini berapa? Dengan mengedarkan uang palsu. Dan modalnya kan 300 ya ratusan juta. Sampai saat ini apakah sudah untung berapa? Sedang kita dalami karena kita akan melakukan penelusuran aktivitas perbankan dari keempat tersangka ini. Ada dari badan keluar ke masyarakat. Kepada warga masyarakat mohon berhati-hati karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, mohon diantisipasi adanya potensi peredaran uang palsu, khususnya di pasar-pasar tradisional, khususnya di pedagang-pedagang asongan, khususnya di lokasi-lokasi kegiatan masyarakat. Karena memang ketika kegiatan masyarakat meningkat seperti kegiatan Lebaran Idul Fitri, potensi peredaran uang palsu di masyarakat itu cenderung meningkat. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam menerima pembayaran di lokasi-lokasi pasar tradisional, toko kelontong atau pasar sayur. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang ada yang membawahi wilayah Surabaya ya, untuk menggerakkan atau giat dalam hal sosialisasi tentang bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu. Secara kasat mata, uang palsu ini Yang memperjualbelikan secara online ada dan ini adalah pecahan yang 2000 lembar 2000 lembar yang pecahannya sama atau cetakan sama dengan cetakan ini. Edisi lama yang memang diperjualbelikan kepada kolektor untuk ada beberapa orang yang percaya terkait dengan masalah penggandaan uang. Berarti kerjasama dengan dukun ya? Baru maupun yang cetakan lama itu totalnya semua 3.556 lembar.